Tidak ada jin yang dilahirkan dalam kondisi seperti kuntilanak atau pocong. Kalau kuntilanak itu, kalau referensi-referensi yang saya miliki itu namanya sa'ali atau su'olah. Nah ini kenapa ajak sini, karena memang ada satu entitas yang sering kali ditemukan di tempat kosong, yaitu sosok. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita masih kembali di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa, dan tamunya masih spesial, ada Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mendampingi kita dari jam berapa? Dari sore tadi ya Ustadz? Iya, jam 2 ya. Capek nggak Ustadz? Enggak. Aman ya? Seneng kalau ada apa namanya tamu yang mantap kayak gini ya. Kerasa. Jadi ini masih satu rangkaian series ya, Kisah Tanah Jawa dengan Muhammad Faizar Official. Jadi seperti channel sebelumnya ataupun tayangan kita sebelumnya, ini masih satu rangkaian, dan di sini nanti untuk Sobat Javanika juga bisa disimak baik-baik ya. Jadi ada satu lokasi, tapi nanti ini akan dibagi menjadi dua. Jadi setelah dari sini nanti juga bisa mengunjungi di channel Ustadz Muhammad Faizar. Gitu. Jadi ini coba akan kita tilik ya, berbeda dengan yang kita telusuri sebelumnya. Di sini akan kita lihat tentang beberapa entitas ataupun tentang suatu energi yang ada di situ, dan bagaimana solusinya setelah itu, dan juga entitas-entitas ini seperti apa penggambarannya, baik secara metafisika ataupun dalam kajian Islamiyah itu seperti apa. Gitu. Nanti coba nanti kita akan berdiskusi bersama, akan sharing bersama. Untuk teman yang mungkin penasaran atau apa, nanti bisa tulis di kolom komentar, baik di KTJ atau MBU. Gitu. Jadi mungkin ada part 1, part 2 ya nanti ya. Kita mulai sekarang? Boleh. Oke, kita Mas Faizar. Termasuk bangunan apa? Bangunan Belanda ya Om? Iya, tapi ini renovasian Mas. Jadi renovasi. Pugaran baru. Karena bangunan yang pernah ada pernah dirobohkan. Iya. Ini pondasinya saya lihat ya, masih pakai pasangan batu kali. Iya, jadi sedikit sejarahnya ya, bangunan ini Mas Faizar. Dibangunnya di tahun 1930-an. Pertama tujuannya untuk penyiaran radio ataupun untuk komunikasi, telekomunikasi, sampai dengan era setelah kemerdekaan, jadi di era kolonial Belanda, dan waktu itu juga menjadi wisma. Dan ketika terjadi agresi militer kedua Belanda, tempat ini kemudian dirobohkan atau dibumi-hanguskan, bahkan dibakar tempat ini. Dibumi-hanguskan. Kenapa? Karena agar tidak menjadi tangsi militer Belanda. Baru setelah peperangan ataupun gejolak ini selesai, dimulai dibangun lagi, tujuannya untuk wisma atau tempat persinggahan. Tetapi semenjak kejadian itu, yang saya rasakan memang ada banyak kejadian-kejadian janggal ataupun kejadian-kejadian yang menyerupakan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, seperti minta tolong, jeritan, kemudian entitas-entitas astral yang kadang menampakkan diri, sehingga nggak kerasan ketika untuk meninggal di sini, atau ditempati di sini. Diperparah lagi ketika tempat ini untuk tujuan hal-hal yang dilarang oleh agama atau maksiat di situ, membuat tempat ini energinya semakin pekat untuk hal itu. Dan dari pertama kita jalan, sebenarnya ada beberapa entitas-entitas yang sangat sering kita jumpai. Itu ada entitas pertama adalah sosok kuntilanak, yang kedua genderuwo itu pasti ada, kemudian yang ketiga adalah yang menyerupai pocong di sini. Gitu. Jadi sebenarnya ini yang sering terlihat. Kenapa? Karena bentukan dari orang itu sendiri, untuk secara metafisika dibentuklah seperti itu. Dan tempat-tempat kosong itu adalah satu tempat yang nyaman untuk jin tinggal, terutama jin-jin kafir Mas. Dan mereka akan membuat tempat ini rusak, terbengkalai, tidak nyaman untuk ditempati, dan mengundang
untuk transit sementara untuk tujuan-tujuan negatif. Itu selain gampangannya cari nomor dan macam-macam, juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan syahwat. Itu Mas. Begitu. Ada yang nyari nomor di sini? Iya Mas, termasuk untuk itu tadi, untuk keperluan-keperluan maksiat itu, memadu kasih. Alah. Gitu. Aku penasaran ini Om, sebenarnya apa ya? Ini mungkin pikiran banyak orang mau Terus memadu sambil jalan kasih. sini, Mas. Boleh. Maaf Mas, saya potong. Gak apa-apa. Ngikut aja. Ya, mungkin dari sini dulu aja sih. Oh, di sini dulu. Ya. Nah, masalah ini ya, memadu kasih tadi. Kayak ngapain pilih tempat yang kayak gini Om? Misalnya pengen yang enak kan bisa di tempat-tempat yang aman, modal dikit lah kayak gitu. Irit biaya. Selain irit biaya, apakah itu memang ya karena udahlah yang ada aja, atau ada dalam tanda kutip pengaruh atau tarikan seperti Iya, itu ada Mas, bisikan-bisikan gitu. itu ada, dan ini terjadi ketika mungkin tujuan awal hanya muter-muter atau apa, kemudian melihat satu tempat yang kosong, ya melampiaskan hasrat itu sementara. Hal ini kemudian ditumpangi atau dibisiki oleh entitas yang ada di sini. Monggo mampir lah, ada kamar kosong, caranya gitu. Ya, tergiring ke sini, walaupun mungkin ya tidak 100% dilakukannya seperti kalau mencari tempat yang nyaman. Tapi dari ini kemudian terserap energi-energi itu, membuat suatu tempat kemudian semakin kelam energinya. Begitu. Nah ini kenapa ajak sini, karena memang ada satu entitas yang sering kali ditemukan di tempat kosong, yaitu sosok gendruwo. Tinggi besar, bertanduk, berbulu, lebat, bermata merah. Kayak gerandong ya? Iya, modelnya seperti itu. Dan inilah yang sangat susah ketika mungkin ada sesuatu hal, tempat ini mau dibangun, mereka sudah nyaman di sini. Dan bahkan beranak pinak. Ada saya melihat tadi, kenapa saya arahkan sini dan lampunya kenceng ya, karena mereka seperti gini Mas Faisal. Lihat lampunya silau gitu. Dan terlihat genderuwo kecil, kayak maaf ya seperti primata, dengan rambutnya yang lebat itu, lari masuk ke sini, masuk ke sana gitu Mas. Gitu. Nggak suka cahaya ya? Iya. Gendruwo. Kalau ini mungkin itu kan kayak hantu-hantu lokal gitu ya, katakanlah. Itu kan kayak produk budaya gitu ya. Itu eksis dengan visual yang seperti itu karena mungkin kebanyakan orang memikirkan hal itu seperti itu. Cuman sosok-sosok yang yang identik dengan perhororan di Indonesia ini ada jejak-jejak aslinya nggak sih Ustadz, kalau misalnya dari pengalaman-pengalaman penanganan atau menemukan cerita yang hampir serupa seperti itu? Maksudnya jejak asli, kenapa kok sampai mewujudkan itu? Iya, kayak gitu. Apa memang benar seperti itu? Kadang kan kita juga penasaran seperti itu. Ya kalau dari sudut pandang saya ya, tidak ada jin yang dilahirkan dalam kondisi seperti kuntilanak atau pocong. Hanya saja kalau kuntilanak itu kalau di referensi-referensi yang saya miliki itu namanya Sa'ali atau Su'lah. Itu penyihir-penyihir wanitanya bangsa jin yang suka menjelma kepada wujud-wujud yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jin itu kan wujudnya nggak jelas ya. Dalam pandangan mata normal manusia agak susah digambarkan gitu. Tapi mereka akan menyamakan wujudnya itu sesuai frekuensi kesadaran dari manusia itu. Makanya ada yang berwujud kayak kuntilanak, pocong, gendruwo gitu ya. Yang ya sosok-sosok yang sudah familiar itu. Yang apalagi pocong nih. Ini hantu yang menasional. Iya. Sejuta umat. Sejuta umat. Karena dikit-dikit tempat gelap pocong. Di mana pocong lagi atau kuntilanak begitu. Karena mungkin wujudnya yang dia itu simple gitu ya, nggak perlu penggambaran yang lain, akhirnya mewujud seperti itu. Karena zaman Majapahit nggak ada hantu pocong gitu. Iya. Karena zaman dulu nggak ada orang dikafani. Lagi-lagi sesuatu yang sifatnya itu adalah kematian, dan kematian kan adalah hal yang ditakuti oleh makhluk. Bukan hanya manusia, jin pun juga takut mati.
Nah makanya jin karena takut, karena ngerti manusia itu takut kepada mayat dan sesuatu yang berbau dengan kematian, dan itu mungkin menjadi puncak rasa takut seseorang, makanya timbulnya adalah wujud-wujud mayat hidup. Dan itu nggak hanya di Jawa, di Cina kan ada vampir, ya, ada zombie, ada Dracula. Pokoknya hal-hal yang sifatnya itu adalah orang yang mati hidup lagi, itu menakutkan. Dan kalau kita lihat sendiri itu juga bisa jadi sebagai kamuflase setan supaya manusia nggak mau ngurusi jenazah sesamanya. Karena udah ini ya udah takut ya, kan dipocong kan wujudnya ya. Alam bawah sadarnya ngerekam, wah pocong nih, jangan-jangan bangkit habis aku kafani gitu. Bentuknya juga malah nggak jadi menakutkan. Iya sih, kayak misal analoginya orang gali sumur dengan gali liang lahat kan lebih capek liang lahat ya Mas ya. Ya, karena tercampur capek fisik, capek batin. Capek batin ya itu, dan katanya maaf ya, itu apakah benar ruh ataupun korin ataupun yang pendamping itu takut melihat semakin turun ke bawah itu. Ya. Jadi ketika orang sudah meninggal pun itu kesadaran itu masih ke bawah, Mas. Makanya ketika orang baru bangun, ketika dikubur, dia bakal takut banget. Sendirian, gelap, didudukan sama malaikat, didatangi mungkar nakir, ditanyain man rabbuka. Kalau muslim secara otomatis mengatakan Rabbi Allah. Tapi kalau selain itu, la adri, aku nggak tahu. Terus dia kan diperlihatkan itu wajahnya Rasulullah, entah pakai apa ya, dalam hadisnya seperti itu. Apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Kalau muslim yang taat, aku pasti secara otomatis mengatakan dia Muhammad, Rasul dan hambanya Allah. Tapi kalau dia ndak taat, dia hanya mengatakan kuntu aku lumayakulun nas. Dulu aku mengucapkan namanya seperti orang-orang mengucapkan. Jadi dalam redaksi ini dia sebenarnya tahu namanya Muhammad, cuma nama Muhammad dicabut dalam hati orang itu karena menyelisihi jalan dan sunnahnya beliau, apalagi sampai memerangi. Itu sampai dipukul sampai pakai gada besi di antara kedua telinganya, fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalih illa thaqalain. Jadi teriakannya itu terdengar dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Jadi jin nggak tahu siksa kubur. Jin itu nggak ngerti gimana kondisi roh manusia ketika dikubur. Kalau tahu semua jin beriman, takut sama Allah, nggak mungkin mau mengganggu manusia. Berarti hewan ya Mas ya? Iya, hewan. Hewan apapun itu, entah cacing, ayam, kucing gitu nih. Kadang ada ayam itu takut ketika melewati kuburan. Karena bisa jadi dia melihat apa yang tidak kita lihat, mendengar apa yang tidak kita dengar. Apalagi ayam kan ada hadis yang jelas. Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam jantan, berdoalah sama Allah karena dia lihat malaikat. Sebaliknya, kalau mendengar gonggongan guguk atau rintihan keledai, minta perlindungan karena dia lihat setan. Hewan-hewan apakah yang ngerti ya? Tertentu ya. Ya, ini sehingga yang kadang sering nampak, misalnya suatu tempat pernah dipakai untuk mengakhiri hidup, pembuangan mayat gitu ya, Mas ya. Mereka menyerupakan dengan yang apa pernah mereka lihat untuk mengintimidasi atau eksistensi. Iya. Ya, untuk nakut-nakuti. Iya. Kalau dibilang ini misalnya ruangan ini bekas ada orang meninggal, bisa jadi di tempat kita pun dulu pernah ada orang meninggal di situ berapa ribu tahun yang lalu. Iya. Itu untuk nakut-nakuti itu. Diserupakan. Oke, lanjut Om. Kita ke sini dulu. Yang tadi itu tak kejar. Apa tuh? Yang sosok itu kecil-kecil. Kejar. Genderuwo kecil. Kalau ini Mas Faisal, kalau jin kafir ya, yang selalu menunjukkan bentuk-bentuk menakutkan, menyeramkan, dan juga saya mendapatkan satu gambaran bahwasanya kalau genderuwo itu memang mesum, Mas. Oh, mesum ya? Iya. Bahkan sering ngintipin, maaf ya, ketika di kosan putri apa ada sedang mandi, bahkan pakaian dalamnya hilang dicuri. Dan ini yang kadang sering saat ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya entah malam untuk aktivitas malam ronda atau bekerja, menyerupakan untuk menyetubui.
Iya. Nah, itu. Itu Apakah ada ini Mas, Nun Sewu? Apakah ada seperti asmara atau nafsu dua dunia itu? iya, memang ada Mas. Terutama Jadi toilet nih. di toilet, ya toilet. Nanti kan rawan. ada doa untuk ini Thomas, Iya. doa lah untuk agar untuk laki-laki tidak diganggu jin betina, untuk perempuan tidak diganggu jin jantan. Nggih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggih. Kayak kaki kiri dulu. Nggih, nggih. Kalau itu pernah kejadian di kampung saya itu. Saya diceritain sih sama apa namanya? Senior ya di takmir, beliau takmir masjid juga. Kemudian temennya itu suka pergi jauh, maksudnya dinas luar kota. Suatu ketika tiba-tiba datang sosok yang mirip seperti suaminya, minta dikerokin. Iya, iya. Dia minta dikerokin, kayak aku nggak enak badan lah, nggak jadi keluar kota. Dikerokin, ujung-ujungnya ya seperti itu. Iya. Ya. Maaf ya Mas, buka baju kemudian terjadi persetubuhan Iya. di situ ya. Jadi kalau dalam prinsip Al-Quran sendiri, Nggih. lam yatmithunna insung qablahum wala jan. Di surat Ar-Rahman ya. Bidadari itu adalah gadis-gadis yang tidak pernah disentuh dengan jin maupun manusia. Jadi kata at-tomsu yang ada dalam Al-Quran itu artinya adalah iftidot. Iftidot pecah keperawanan. Nah, jadi bisa kita pahami, ini menurut para ulama ya, dari kalangan wanita-wanita manusia itu ada yang maaf sampai disetubui sama jin. Entah disetubui, entah dia itu disentuh, dipeluk ketika tidur. Anggur-anggur, Nah, grepe-grepe. iya itu. Adapun bidadari nggak pernah disentuh manusia, digoda manusia ataupun jin. Iya. Ya, kalau manusia kan kelihatan. Ini jin yang kadang-kadang justru malah ngikut mensetubuhi. Iya, bahkan ini ya Mas ya, kalau maaf mungkin ada remaja putri yang baru menstruasi ataupun yang mungkin bagi kaum perempuan yang menstruasi kemudian tidak bersih ya karena an-nufatu minal iman Mas. Iya, iya. Yang kemudian tidak membersihkan darah haidnya, kemudian di situ diikuti oleh entitas kuntilanak, itu pun sama ya Mas ya. Berarti mereka bersarang maaf ya di lubang kemaluan juga. Di beberapa kasus saya temukan memang kayak gitu, karena ada hadis ya dari Hamnah binti Jahash. Ini sahabiah, sahabat perempuan di zaman Rasulullah itu mengalami pendarahan. Ketika mereka terus menerus seperti itu pendarahan. Pertama sama Rasulullah, coba cek uratnya, barangkali ada yang bermasalah. Oh masih gitu aja, diobati kok masih gitu terus. Kata Rasulullah, innama hadhihi raqdatun min raqdati syaitan. Ini penyakitmu adalah hentakan dari ini. Raqdatun kayak gini, digini-gini kan setan. Ditendang-tendang supaya rahimnya itu ya goyang terus sampai berdarah terus. Itu raqdah. Iya, iya. Karena saya dulu pernah melihat tentang kejadian itu Mas Faizar. Jadi ada yang membuang pembalut sembarangan di toilet dan itu masih berdarah. Si orang ini itu diikuti dan maaf itu seperti menghisap di kemaluan. Diikutin terus gitu Mas, karena dan masih pendarahan terus gitu, dan orangnya kemudian gampang emosi, marah-marah tanpa sebab. Ya memang dalam kondisi ini kan hormonnya dan ini ya secara medis gitu, tapi kemudian terbawa itu, jadi entitas itu masuk lewat itu Mas, menguasai itu lewat jalan itu. Ya, ya yang corok-corok kayak gitu memang. Ya termasuk ya tadi, misalnya nyari tempat untuk gitu ya, nyari ke satu tempat, terus mereka melihat itu dengan senang gitu, dan ini juga tontonan gratis untuk kadang masuk ya Mas Ki, kadang ketika ada terjadi hubungan badan tuh itu pun entitas masuk. Iya. Jangankan kotor di itu tadi haid, Iya. kuku yang panjang itu jadi tempat mereka itu masuk dan suka sembunyi. Makanya kata Rasulullah, qassu azafirakum, pendekkan kuku kalian, fa inna syaitana yajri bainal lahmi wazar. Namanya setan itu suka jalan-jalan di ini nih, di antara daging dengan kulit kalau panjang. Sorry ya kalau ada yang panjang itu. Bersih ya Mas. Ini ada panjang. Ada setannya. Jadi ya Islam benar-benar mengajarkan kebersihan itu Mas. Iya. Karena Rasulullah ngerti bukan hanya wujud fisik aja, yang metafisik itu bisa ikutan nimbrung di situ. Iya. Makan masuk juga ikutan ini. Ya tambah satu lagi sih nih, kalau tadi ngomongin tentang perempuan ya, laki-laki biasanya yang lama di toilet nih, di kamar mandi. Itu gangguan-gangguan jin betina juga ya Mas ya? Bisa jadi. Ini biasanya nih yang buang-buang itu tuh. Karena itu kan nyawa ya. Jadi kadang entitas ini pun mengambil saripatinya itu.
yang kadang kalau ketemu di toilet ataupun apa yang bekas pakai atau yang lama sudah ditempati kan residualnya masih hidup tuh Mas, masih ada. Entitas ini pun bercerita, jadi godaan jin betina Mas. Betina ya. Itu sih. Dan korinnya sendiri yang bisik-bisikan. Melakukan itu. Ya, ayo. Ayo. Suruh ngapain itu? Lihat ini, lihat itu. Cuman ini pertanyaan nggak tahu bisa dijawab nggak Om. Ya. Sebenarnya mereka kan menggoda itu mungkin boleh dibilang ada, mereka juga kayak merasa bernafsu seperti itu ya. Ini ngapain nafsu sama manusia yang jelas-jelas bukan dimensinya sebetulnya, bukan bangsa. Kenapa nggak sama sesama jenisnya saja? Enggak, tetap bisa Mas. Begitu. Dengan entitas yang di sana pun bisa, dengan lintas ini pun juga bisa. Karena tentu maaf ya, tetap dilihat manusia itu sebagai sesuatu yang sempurna lah. Bukan nyon sewu ya Ustaz ya, bukan maha sempurna tapi sempurna. Sehingga baik perempuan ataupun laki-laki pun juga harus menjaga auratnya. Gitu. Kalau laki-laki kan memang pusar sampai dengan ini ya, tapi ada beberapa perempuan yang ketika tertidur itu dengan pakaian yang minim, sehingga mengundang hasrat entitas untuk menstupui atau menggerayangi lah, atau setidaknya masuk ke alam bawah sadar. Laki-laki pun sama, ketika dalam kondisi yang tidak enak badan, maksudnya bukan sakit ya, tapi capek ataupun apa, gerah ataupun kemudian tidur dengan pakaian minim masuk, ataupun termindset pikiran-pikiran jorok itu pun bisa masuk, kemudian terjadi maaf mimpi basah yang kita tidak tahu itu dengan siapa, walaupun ada penjelasan secara medis, tapi mereka pun juga ingin gitu Mas, karena ada satu keistimewaan kan, bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Iya. Gitu. Jadi mereka bisa ngamati kapanpun. Nah hal ini jika terus menerus dan merasa nyaman dengan itu, terjadilah cinta dua dimensi, yang mana ini akan menutup aura jodoh. Gitu. Manusia ya banyak yang suka sama jin. Ya, bahkan ingin memperistri juga ada Mas. Iya. Gitu. Terobsesinya ini apa sama jodoh yang nggak kelihatan. Ya, makin kesini makin kesono ya. Udah, mungkin kita lanjut ke sana, karena ini ngomongin tentang hal-hal tadi mesum, sesuatu yang dilarang itu lokasinya di sana. Dan ini gambar Mas Di kan juga mau selesai. Jadi nanti kita coba bahas di sekitar sini. Tapi ini loh Mas Faisal, tadi kita ke tempat yang sebelumnya itu kan dingin ya. Di sini itu panas, gerah ya semua. Iya. Dan tempatnya ini semakin malam harusnya semakin dingin. Ya, lagi ini kan di lereng gunung juga ya. Iya. Entitas yang penuh yang menguasai di sini sebenarnya, yang berjubel menurut saya, yang menempati tempat ini. Ventilasinya juga ini ya kurang ya di sana ya. Tapi ya di sini pun juga sama. Sumuk. Kayaknya kita mau ke sana ya Om. Iya. Kita sekalian pergi rumah ya. Iya. Termasuk ada satu entitas yang ini, setelah tadi kita bahas tentang genderuwo ataupun pocong, ini yang paling sering tenar ataupun yang famous ini Mas, yang dekat itu entitas kuntilanak. Itu ya. Tadi sempat kita sepil ya. Jadi ada apa ya, digambarkan ada beberapa yang wujud perempuan dengan gaun putih, bahkan ada yang gaun merah, dan di sini juga menampakkan yang gaun merah di sekilas. Dan yang sering dulu ketika tempat ini jadi wisma, ketika ada anak kecil di sini, ini yang sering rewel, diganggu karena entitas ini yang sering mau ini gendong anak juga yang serupa, karena berasal miturut cerita Mas, ini berasal dari seorang perempuan yang waktu hamil meninggal, atau yang keguguran ataupun yang melahirkan meninggal gitu, kalau ceritanya dari itu. Dan satu sisi ya, yang dari ini mungkin nggak akan kita perdalam membahasnya, karena satu entitas yang mungkin disebut dengan kuntilanak merah. Jadi ada taring, kemudian menggunakan gaun warna merah semua, darah gitu ya. Yang tadi sempat kita bahas kilas, yang mengganggu ketika ada perempuan yang sedang menstruasi. Jadi auranya itu amarah, menunjukkan gaun yang warna merah. Sesuai warna ya? Iya, penggambaran dari apa yang dipikirkan dan apa yang pernah ada di sekitarnya. Kayak mata representasikan. Iya, ini kita jalan ke sana, Mas Faisal, Mas Di, Sobat Javanika. Ini coba selama ini kan mungkin pembersihan rumah itu seperti apa, ataupun tempat entah itu tempat usaha ataupun
tempat yang lama terbengkalai itu seperti apa. Mungkin diketahui kalau ruqyah itu kan hanya ke orang itu, mungkin orang awam nih Mas. Ya. Tapi di sini juga bisa terhadap bangunan ataupun benda. Sobat Javanika mungkin penasaran seperti apa? Kita masih berlanjut. Kita nanti akan bahas tentang entitas yang kita maksud tadi, sosok kuntilanak yang biasanya membuat tempat itu menjadi kelam atau tidak nyaman ditinggali. Dan konon katanya informasi yang diperoleh dulu pernah terjadi aksi maksiat atau mesum yang ada di sebelah sana. Sehingga dari kesemua ini menurut saya energi yang sangat kelam itu di sana. Jadi terkadang orang berpikir pernah terjadi pembunuhan, bundir atau apa, itu tidak. Kadang satu entitas yang nyaman atau betah di situ karena sering dipakai untuk aktivitas-aktivitas maksiat, itu pun sama. Nah, ini bagaimana, nanti seperti apa, Sobat Javanika tetap simak di Kisah Tanah Jawa yang ini nanti akan di Muhammad Faisal Official. Ya, pindah channel gitu. Ya. Ya, yuk, monggo. Dari sini kita naik nanti masih atas. Yang merah di mana, Mas? Di belakang sana, di sebelah sini. Nah, ini masih sebenarnya satu keterkaitan ini sama yang tadi kita kunjungi sebelahnya, masih satu zona gitu, Mas. Satu zona. Jadi mereka pun yang dari sana ngikut pindah sini juga. Orang dalam bentuk tertentu. Nah, yang tadi sempat kita gambarkan adalah perempuan seperti itu. Cuman mungkin ada perbedaan dengan kuntilanak yang sejuta umat itu.